Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Dwi Wahyono, guru SMKN 26 Jakarta, jurusan Teknik Tenaga Listrik. Dalam hal ini akan mengikuti PPG Floating tahap 2 di Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hari ini ada jam pelajaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan belajar ini K3LH, K2 serta resiko. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu coba tolong ketua kelas pimpin doanya. Siapa? Siap. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai saya aksin dulu ya. Siap. Ini kehadirannya ya. Abdul Qadir Jailani, Hadir Pak. Abdul Yazid, Adnan Ridho, Hadir Pak. Bunga Reskayana, Pak Lidian, Hadir Pak. Pak Muhammad Fadli, Hadir. Muhammad Gilan, Hadir Pak. Nabil Nur Haji, Hadir Pak. Nesa, Diko Dian Prayoga. Hadir Pak. Berarti masuk semua nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Belum pada sarapan belum? Masa belum pada sarapan? Sarapan dulu lah, ya kan? Sangat apa? Karena logika tanpa logistik tanpa berpikir. Belum kenyang otak. Baik, sebelum mulai kita ini dulu ya apa? Nyanyi dulu. Nah, nyanyi lagu wajib, oke? Boleh, Pak. Biar supaya kalian hafal lagu wajib, lagu wajib. Ini lagu wajib dulu. Lagu wajib. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Lanjut ke materi tadi materinya. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran. Setelah kalian mengetahui atau mengetahui tentang lampu K3, K2 serta resiko kerja, kalian dapat apa? Pertama, mengetahui lampu K3 dan lampu K3 salah satunya adalah kerja aman. Kedua,
Identifikasi nomor dan budaya di industri antara lain penerapan budaya di industri yang aman dan berdampak lingkungan. Ketiga, dapat memahami undang-undang nomor 13 tentang di industri yang saling belajar di tempat kerja. Yang keempat, menerapkan ketidakraman dan budaya di industri yang lain melalui prosedur dalam keadaan darurat. Jadi dapat mengetahui, dapat mengidentifikasi lampu-lampu K3, terus dapat mematuhi selama kamu dapat di kehidupan kamu nanti setelah paham ya. Lanjut. Nah, sebelumnya ada nggak yang tahu apa itu? Kamu sering ini nggak tahu tentang lampu-lampu K3 dalam kehidupan kamu sehari-hari? Apakah kamu sering menemukan papan petunjuk? Kenapa? Contohnya ada di mana itu? Di proyek Pak. Proyek. Iya Pak. Apa tentang apa itu? Tanda apa? Biasanya saya kejatuhan barang Pak. Awas ada benda-benda jatuh. Iya. Kalau di pom bensin kalian pernah ada lihat nggak? Ada gambar rokok gelasap dicoret. Itu juga merupakan suatu lampu. Oke. Yang ketiga, kamu pernah tahu kalau lampu kesehatan ada juga di dunia medis kesehatan. Lihat nggak? Ada gambar rokok gelasap dicoret. Itu juga merupakan suatu lampu. Oke. Yang ketiga, kamu pernah tahu kalau lampu kesehatan ada juga di dunia medis kesehatan. Ada lampunya. Nah, kita lihat nggak? Lampu di bawah tuh yang biasa di lantai. Nah, itu juga termasuk lampu itu. Kan ada dasar itu. Hijau, merah, kuning. Nah, kalau yang ketiga, tahu APD itu apa? Biasa digunakan di proyek atau tempat-tempat kalian kerja. Oke, lanjut. Nah, pentingnya memahami lampu-lampu K3 atau safety sign. Nah, bahasa Inggrisnya safety sign. Pertama apa itu? Dapat meningkatkan keselamatan. Lampu K3 yang dirancang untuk mengurangi resiko kecelakaan atau cedera pada tempat kerja. Dapat lebih waspada. Kedua, dapat meningkatkan kesadaran ya kan bahwa pentingnya K3 dan APD-nya. Ketika kamu kerja tanpa pakai APD, bahaya. Makanya kamu harus berpisah. Seperti kamu aja berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Nah, Resikonya lebih tinggi. nah, apalah satu itu ya. Ketiga, dapat mematuhi peraturan pemerintahan ya kan. K3 ini ada dilindungi oleh aturannya. Lanjut. Nah, dan 6 membangun produktivitas. Jadi dengan itu bisa produktivitasnya lebih cepat atau lebih meningkat. Ketujuh, adanya pelatihan dan pengembangan tentang K3. Kalian harus dilatih. Apa ini pelatihannya ada di K3. Lanjut. Nah, bagaimana hubungan antara K2 sama K3? Apa itu K2? Keselamatan kerja, ketenaga listrikan. Ketiga, keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan. Ya, lanjut. Nah, kalau untuk keselamatan tenaga listrikan nih, keselamatan tenaga listrikan adalah segala sesuatu upaya, langkah, pengamanan, instalasi tenaga listrik dan pengamanan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasinya, ya kan, instalasinya aman, andal, terus dan kondisinya aman dari
bahaya bagi manusia serta kondisinya akrab sama lingkungan. Jadi tidak merusak lingkungan. Ketika kalian menjadi instalatir atau masang instalasi, kalian harus ini amankan andal, aman sama ramah lingkungan. Apalagi nanti ada yang namanya segitiga api. Segitiga api itu timbul banyak yang gardu-gardu meledak, ya kan? Kenapa bisa gardu meledak? Karena adanya bahan ini empat pilar keselamatan tenaga listrikan: keselamatan secara kerja, keselamatan secara umum, lingkungan, instalasi, ya kan? Pelindungan terhadap pegawainya, dilindungi untuk pegawainya. Nanti makanya ketika pegawai-pegawai yang udah di PLN harus benar-benar safety. Bagaimana cara kerja yang baik, bagaimana prosedur-prosedur SOP yang menjalankan suatu pekerjaan yang baik. Jadi ada, misalnya untuk di instalasi rumah ada, karena teknik tenaga itu sebagai instalasi rumah. Pintunya bagaimana supaya dia selamat ketika kerja. Okay? Nah, terus untuk keselamatan umumnya, berarti untuk lingkungan dan masyarakat umum, bagaimana masyarakat umum juga selamat, diri kita selamat, sehat walafiat, bisa bekerja secara yang cuma sekali bekerja doang. Ya lanjut. Selasa disilang, merah, handphone. Terus ada lagi apa lagi? Handphone. Terus apa lagi? Kamera di. Berarti itu tandanya apa? Kalau kamu lakukan apa hasilnya? Ada resiko yang lain. Nah, nanti simbol politik atau larangan itu sangat benar-benar jelas ya. Dilarang atau bahaya. Sampai sini ada yang masih mau ditanyakan? Jelas. Lanjut. Lanjut Mas. Simbol peringatan seperti yang digunakan memberitahu individu tentang adanya bahaya atau risiko yang di suatu tempat. Ya. Seperti yang tadi yang saya bilang ada tanah longsor, daerah rawan banjir, daerah rawan longsor. Terus ketika lagi ada suatu pekerjaan proyek, ya kan, ada penggalian. Nah, seperti itu tadi tuh. Siapa tadi? Hati-hati. Hati-hati kucing biasanya di mana itu? Oh, yang ini. Misalnya ini ada kerja office pay. Habis ngepel. Dia tidak masang makanya sebetulnya kan ada tulisan paragraf hati-hati lantainya kecil. Makanya itu harus budaya-budaya seperti itu harus kalian terapkan juga. Itu peringatan dan sebagai peringatan berarti harus hati-hati. Ya lanjut. Nah, simbol wajib. Simbol wajib adalah simbol yang untuk dipatuhi dan harus dikerjakan. Berarti harus dipatuhi dan dikerjakan. Seperti kalian ini masuk ke kelas atau masuk ke bengkel listrik harus menggunakan APD. Masuk ke ruang operasi seorang dokter harus apa? Seorang mantua, seorang kuli masuk ke tempat kerjanya apa yang harus digunakan? Nah, seorang operator di perusahaan ketika masuk tempat kerjanya apa yang harus dilakukan? Jadi hal-hal yang harus wajib digunakan. Ya lanjut. Simbol darurat, simbol emergensi apa itu? Simbol darurat merupakan simbol yang paling mudah dikenali dan mudah dipahami untuk mengidentifikasi bahaya. Bila mana terjadi suatu emergensi. Contohnya fire exit. Fire exit. Ini misalnya ada kebakaran, mana exitnya? Fire exit. Ada yang exit, ada yang keluar, pintu darurat, ya kan? Terus ada lagi apa? Titik kumpul, gambar titik kumpul, titik poin. Ketika suatu ada terjadi bencana, entah gempa, entah kebakaran, titik kumpul
ngumpulnya jangan sampai kamu udah tahu gedungnya lagi goyang-goyang, kamu ngumpulnya di tempat yang bahaya. Terus yang mana ini pintu keluar, karena nggak bisa baca mana exit, mana keluar, mana pintu darurat. Kalau ketika gempa yang digunakan tangga, jangan sekali-kali menggunakan lift. Bisa dipahami seperti itu ya? Ya. Ya, lanjut. Nah, kawan merah, biru, kuning, hijau. Merah, lingkaran berarti apa itu? Provinsi. Berarti apa artinya? Biru itu do sebagai. Kalau kuning berarti peringatan, hati-hati. Kalau hijau green sebagai suatu informasi. Ada yang bentuk lingkaran, segitiga, dan persegi ya. Warna. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau aman saya ada game nih, bentar nih. Contohnya apa? Keluar kelasnya dulu ya. Keluar kelasnya maju deh. Sebutin warnanya apa hurufnya? Sebutin warnanya ya. Oh ya, warna. Joget bos saya. Kalau salah berarti konsentrasi kamu masih kurang fokus. Nah, warnanya apa? Sebutin warnanya. Yang lain mohon dicek ke depan. Jangan lupa di enter. Ya, satu mulai ya. 1, 2, 3. Hijau, hitam, merah, putih, biru, kuning, hijau, pink, biru, hitam, coklat, hijau, pink, abu-abu. Enggak, tadi pink yang sebelumnya Pak. Nah ini hijau. Tadi bukannya abu-abu. Nah, ya, yang ini dari pojok sebelah kiri apa pojok sebelah Urutan kanan? aja itu Pak. Dari mana? 2, 3, 4. Dari atas ke bawah Ya. berarti. Kan ada tulisan 2, 3 ke bawah. Dari pojok sini 1, 2, 3 bisa. Atau 1, 2, 3 naik ke atas. Oke, Pak, bisa. Dari mana? Dari mana? Dari yang kanan Pak. Dari yang kanan. Iya. Dari yang kanan yang dicek ya. Hijau, coklat, pink. Terus yang di bawah sini Ya. ungu. Terus yang di sini hijau tua, yang di sebelah sini kuningnya rada tua, yang di sebelah sini warna biru, di sini warna hijau muda, di sini warna biru, di sini warna merah, di situ warna pink, yang di bawahnya lagi warna hitam. Nah. Benar nggak? Nah. Konsentrasinya masih. Ada yang mau coba lagi nggak? Coba Jessica. Merah, jingga, kuning, biru, pink, abu-abu, hijau, putih, biru. Dari mana ke mana dulu Pak? Dari mana? Dari mana? Dari sini apa dari atas? Dari mana? Oh, dari kanan ke sini aja. Biru, putih, hijau, merah, orange, biru, kuning, pink, merah, hitam, coklat, kuning, ungu, abu-abu. Hitam. Nah. Ungu. Biru. Dua aja Pak. Biru. Hitam. Nah. Coklat. Wah. Hijau tua. Pink. Abu. Hijau. 1 ungu, 2 hijau, 3 kuning, 4 biru, 5 merah, 6 kuning, 7 or 7. 8 hitam, 9 hijau, 10 pink, 11 merah, 12 pink, 13 ungu, 14 biru, 15 hitam.
Teman nanti konsentrasi. Oke. Ada yang tes di klinik? Ada. Ada biayanya nggak di klinik? Ada. Bentuknya seperti apa tesnya? Menurunkan angka yang ada di dalam tabel yang ditutupi oleh warna. Nah, di situ juga sekalian itu tes. Ada berapa? Nanti yang paling banyak salahnya siapa? Masih layak nggak dia di SMA? Berarti harus lebih fokus lagi, ya kan? Jangan banyak nonton HP, ya kan? Main game, merusak mata, banyak vitamin C, vitamin A untuk mata. Oke, makanya nggak usah malu. Makanya itulah bedanya SMA sama SMK. Kalau SMA nggak ada tes buta warna kan? Kalau di sini masih bagus, masih layak, enak. Nanti ketika masuk perusahaan nggak ada tesnya lagi kalian. Tes buta warna lagi masih ada. Baik, nanti lanjut sampai materinya, sampai mana tadi? Sudah. Tadi sampai mana? Fokus. Depan. Fokus. Balik lagi ke laptop. Tadi sampai mana? Sampai warna. Ya. Ini hanya selingan doang game ya. Sampai warna tadi. Nih, yang ini merah, biru, kuning, hijau. Ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya lingkaran, ada yang bulat. Sebagai larangan, sebagai himbauan wajib, sebagai peringatan atau warning, sebagai informasi. Dilanjut, ada berapa lagi? Lanjut, next. Nah, merah, hitam dan putih. Informasi toilet, ya, toilet pria. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Jelas, Pak. Nah, dilarang rokok, wajib menggunakan helm, bahaya tegangan Tinggi. Jadi warna kuning. Warna kuning, hati-hati, ada bahaya tegangan listrik. Ada kotak plating gambarnya, ya nggak? Ya, Pak. Jadi udah tahu simbolnya, tahu fungsinya, warna itu menandakan apa, ya kan? Dilarang stop, es dicoret berarti dilarang Stop. Jangan sampai ketika kalian di jalan atau ada tulisan es stop, kalian malah di situ berhenti. Ditilang kalian marah-marah sama polisi. Ya, berhenti, ya kan? Kalau warna hijau biasanya LPGC tentang kesehatan, titik kumpul, ya kan? Sudah sesuai kita di jalan yang benar, ya kan? Atau ada motor masuk situ nabrak. Salah siapanya? Tapi kalau kalian di jalan yang biasa, tentu ada mobil, suatu instalasi listrik. Ayo fokus. Depan. Fokus. Saya minta waktu itu sebentar ke depan, oke ya? Daripada kasih ulang lagi 2 jam. Ya, lanjut. Tangan. Kalau tangannya tergoles doang, pas lagi mau kupas kabel, apa yang harus dilakukan pertama? Membersihkan lukanya, kasih plester. Yuk lanjut. Nah, ini yang skala bahaya kimia nih, apa nih? Bahaya yang disebabkan oleh paparan zat kimia di tempat kerja. Zat kimia ini terdapat di biologis yang bersambung dengan racun, jamur dan lain-lain, mikro, oga, semua. Lanjut. Nah, ini bahaya fisik secara langsung bersentuhan dengan fisik kita, ya enggak? Karena tidak ada penghalangnya langsung. Seperti konsumsi, tertiban, ya kan? Kalau langsung apa aja contohnya itu? Tangan terpotong, tertiban, ya kan? Tergoles, terpukul, sangat, tersentuh, langsung enggak? Lanjut. Bahaya psikologi. Secara apa yang tadi nih? Sosial apa tadi? Secara pikiran, stres,
Tidak punya waktu. Tidak punya waktu. Gaji kecil. Gaji kecil. Dari atasan, lekat kerja, ya kan banyak tuh. Gila. Apa Pak? Putus pas sama caranya nanti aja dulu. Maksudnya yang hubung singkat itu yang bagaimana? Koslet Pak. Nah, ketika yang positif dan negatif Ketemu langsung tanpa adanya beban. tanpa adanya Beban. itu akan terjadinya hubung Sikat. yang menyebabkan lebih harus lebih beda. Kalau tanpa ada beban itu konsleting antara positif dan negatif bertemu tanpa adanya beban. Di kuliah konslet. Kalau harus lebih beda lagi. Itu namanya over. Wah. Oh, berat tuh. Beban mungkin dasar biasa berat beban muatanku. Ya lanjut. Nah ini resikonya apa aja nih kalau dari English nih? Menentu korban dengan sebelumnya harusnya dimatikan. Meninggalkan korban yang masih tersengat listrik untuk mencari pertolongan. Telepon ambulan. Lanjut. Harusnya dimatikan. Meninggalkan korban yang masih tersengat listrik untuk mencari pertolongan. Telepon ambulan. Lanjut. Nah, nih kesimpulannya. Apa kesimpulannya jadinya? Kesimpulan dari penjelasan yang tadi dijelaskan adalah pemahaman tentang jenis Pramuka 3 yang sesuai dengan standar merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Rambu-rambu ini memberikan petunjuk dan peringatan kepada pekerja mengenai bahaya tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan mereka. Dalam menerapkan Pramuka 3, penting untuk memastikan bahwa rambu-rambu tersebut mudah terlihat, mudah dipahami, dan terpasang dengan benar di tempat kerja. Dengan demikian, penggunaan Pramuka 3 menurut standar yang berlaku dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan meningkatkan kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja di artikel mengenai rambu-rambu K3. Nah, seperti itu kesimpulannya. Ada lagi yang mau menyimpulkan lagi? Ada yang lagi yang lain? Hah? Cukup? Ada lagi? Jadi kesimpulannya paham? Tetaplah suatu tugas. Oke, Pak. Tugasnya itu, yaitu apa itu? Apa itu yang harus dilakukan? Tugasnya di buku boleh ditulis. Ada berapa tuh? 9 soal. Nanti dikumpulkan, oke? Sama nanti dibikin ini apa? Di buku gambar. Membuat simbol-simbol. Ada berapa warnanya? 7. Ada yang kayak begini nih gua dah. 7. Udah keempat. Nah, apa aja tadi? Masing-masing kalian bikin 5. Oke. Merahnya 5, hijaunya 5, kuningnya 5, birunya di buku gambar ya di buku gambar nanti dan ini tugas yang untuk di buku tulis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi untuk tugasnya? Akhirnya berapa? Berarti tugasnya bisa dikerjakan? Kalau gitu berarti sampai di sini aja ya, selesai. Coba tolong ketua kelasnya ditutup dulu dengan doa. Oke, Pak. Siap. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa lagi untuk menutup kegiatan hari ini. Doa untuk lembaga kerja masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memberi salam.